semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang di sesi ini mau membahas sedikit mengenai kantung mata. Teman-teman di bedah plastik biasanya mengenal tindakan ini blefaroplasti namanya. Jadi bertambah umur itu biasanya yang terjadi pada sekitar mata adalah satu, kulitnya bertambah kendor. Yang kedua, biasanya penyekat lemaknya sekat lemaknya itu kendor juga, sehingga lemak bawah mata kelihatan menonjol, proptosis keluar gitu, jadi kelihatan nonjol. Akhirnya ada bayangan di bawah kelopak mata. Kemudian yang ketiga, biasanya ototnya biasanya kalau kita pada teman-teman yang suka bergadang atau banyak berada di depan monitor, matanya kerja berat gitu, biasanya ototnya yang kayak dipaksa untuk bekerja terus gitu kan, akhirnya jadinya dia ototnya juga membesar. Jadi yang terjadi di kantong mata tadi tiga hal: satu, kulitnya; dua, lemaknya; yang ketiga, ototnya. Jadi yang kita kerjakan nanti di tindakan menghilangkan kantong mata itu kita mengcover tiga hal tersebut. Nah, teman-teman biasanya mempunyai kantong mata yang menonjol itu akan merasa terganggu dengan bayangan di bawah kelopak mata itu. Orang yang kantong matanya menonjol biasanya dia akan terlihat capek gitu, terus kurang bersemangat, akhirnya terlihat kurang fresh, walaupun sebenarnya di dalam dirinya sendiri tidak ada perasaan seperti itu. Jadi kadang-kadang yang kita kerjakan adalah membantu untuk membuat penampilannya menjadi lebih fresh. Jauh sekali perbedaannya setelah kantong mata nanti dihilangkan ya. Nah, prosedur yang saya bilang ada tiga masalah tadi, jadi di blefaroplasti yang kita kerjakan tadi mengatasi tiga masalah tadi. Nggak semuanya ada, jadi kadang-kadang hanya kulitnya saja yang kendor, kadang-kadang hanya lemaknya saja yang terlalu menonjol, atau ototnya yang terlalu menebal, atau kombinasi di antara ketiganya. Misalnya kulitnya kendor dan lemaknya menonjol, atau ototnya berlebih kelihatan nonjol banget dan lemaknya nonjol, kulitnya tanpa ada kelainan di situ. Nah, pilihan tindakannya tentu saja nanti tergantung dari kelainan yang ada. Kalau misalnya hanya lemaknya saja yang menonjol, ini biasanya pada teman-teman yang usianya masih muda, yang kulitnya masih kenceng, itu kadang-kadang kita dapetin cuma lemaknya aja yang menonjol. Nah, kalau lemaknya saja yang menonjol, yang kita kerjakan biasanya ya atasi di lemaknya itu, bisa dengan tindakan. Jadi di blefaroplasti ini biasanya kita bisa melakukan beberapa tindakan di irisan di luar kelopak mata, subsilier, dan yang di dalam kelopak mata. Kalau hanya lemaknya saja yang menonjol, ya bisa dilakukan insisi di dalam kelopak mata, kemudian diambil lemaknya saja sedikit. Nah, kalau misalnya itu kalau hanya lemaknya saja, kalau misalnya ototnya dan kulitnya terlibat, kita nggak bisa melakukan prosedur hanya dengan insisi di dalam kelopak mata. Tentu saja insisi yang kita lakukan harus di luar, karena kita harus mengkoreksi tadi, kulitnya juga dikoreksi, ototnya juga dikoreksi. Nah, tindakan yang banyak dikerjakan di Zen itu teman-teman datang dengan kelopak mata yang biasanya ada kombinasi dari ketiga faktor tadi, di antara ketiga faktor tadi. Nah, kalau misalnya kulitnya sedikit kendur, kemudian lemaknya terlalu menonjol, kita harus atasi dua-duanya. Jadi kalau lewat dalam kelopak mata yang kita bisa atasi, yang kita bisa modifikasi, itu hanya di kantung lemaknya saja, di lemaknya saja. Kulitnya kita nggak bisa mengatur atau mengoreksi gitu. Nah, kalau desain, karena yang selama ini ada itu beberapa faktor tadi, jadi saya selalu melakukan insisi yang di luar.
Insidious yang kedua itu enaknya karena tadi kita bisa mengontrol 3 faktor tadi sekaligus gitu. Nah di Zen ini yang kita kerjakan ada lemaknya jarang sekali kita buang kecuali berlebihan sekali. Selalu lemaknya itu karena biasanya dengan berkurangnya umur, tentu saja lemak di bagian tubuh kita ada yang berkurang. Jadi lemak yang ada itu jarang sekali kita buang kecuali berlebihan sekali. Jadi sedikit kelihatan puffy, itu akan kelihatan lebih seger gitu. Jadi lemaknya, kantong lemaknya kita buka, kita ratakan lemaknya. Terus kulitnya sebagai sampul tadi ya kita sesuaikan ukurannya. Kita sesuaikan ukurannya, skupnya yang berlebih kita potong. Nah kalau ototnya sama juga. Ototnya kalau berlebihan sedikit kita trimming, kita potong. Jadi kesannya rata, kemudian kantong matanya hilang, dan lemak yang ada di kantong mata tadi menambah puffiness di sekitar, jadi kelihatan lebih fresh, lebih muda gitu. Tindakan blefaroplasty ini atau mengkoreksi kantung mata ini bisa dikerjakan dengan bius lokal. Yang kita kerjakan biasanya di sini bius lokal karena kita biasanya perlu menilai akan lebih mudah untuk menilai kecukupan saat pasien sadar gitu, kecukupan buangnya macam-macam saat pasien sadar. Jadi biasanya kita kerjakan bius lokal, walaupun bius umum bisa juga. Nah kita kerjakan dengan bius lokal, kita suntik di sekitar area tindakan, di sekitar kelopak mata tadi secukupnya. Kemudian kita buat irisan kecil persis di bawah bulu mata yang bawah. Jadi harapannya bekas lukanya nggak akan kelihatan gitu. Nanti bekas lukanya cepat hilang dan mudah-mudahan harapannya nggak kelihatan. Terus kemudian setelah kita buka kulitnya, baru kita masuk ke dalam lemaknya dan kita ratakan tadi. Kita suntik di situ, terus kita ratakan. Setelah itu kita jahit. Nah jahitannya itu biasanya harus diambil kalau jahitan di kelopak mata. Kita bisa ambil hari ke-5 sampai hari ke-7. Nah biasanya yang terjadi setelah tindakan kelopak mata ini, yang paling awal biasanya bengkak, lebam gitu di sekitar ini. Lebam, gak semua orang terjadi lebam, tapi kemungkinan besar akan lebam gitu di sekitar mata. Nah lebam itu pelan-pelan akan menghilang nanti dengan treatment misalnya kompres es 24 jam pertama, kemudian selanjutnya kompres hangat. Nanti lebam dan bengkaknya itu akan cepat hilang. Itu yang pertama, lebam. Kemudian kalau nyeri, khususnya tindakan operatif kadang-kadang menimbulkan nyeri. Nah nyeri itu untuk tindakan blefaroplasty lebih mudah diatasi biasanya dengan obat pereda nyeri. Minum saja nyerinya akan berkurang jauh. Terus kemudian yang terjadi resiko lain, kadang-kadang terjadi diplopia atau pandangannya double, tapi itu biasa karena kadang-kadang injeksi obat biusnya atau posisi lemaknya yang sedikit berubah, itu akan membutuhkan adaptasi. Tapi cepat sekali biasanya adaptasinya diplopia, misalnya 1-2 hari, kadang-kadang besok udah baik lagi. Terus yang lain yang bisa terjadi itu hematom di mata. Jadi bagian putih di mata itu kadang-kadang berwarna kemerahan, jarang sekali tapi bisa terjadi, dan itu bisa hilang juga. Biasanya 2 minggu akan hilang. Nah setelah semua prosedur kita lalui, tentu saja kita mengharapkan hasil yang baik kan. Kita melakukan tindakan bedah plastik, tentu saja harapannya perubahan yang kita harapkan menjadi lebih fresh, lebih kelihatan muda, itu seharusnya kita dapatkan. Ya, kira-kira kadang-kadang nunggu kapan nih kira-kira masih bengkak terus sampai bekaknya hilang, lebamnya hilang, itu kira-kira berapa lama gitu. Nah penyembuhan luka itu butuh waktu untuk sembuh, tapi untuk di daerah wajah
untungnya itu karena perdarahannya banyak, vaskularisasinya banyak di daerah wajah itu. Nah, biasanya kontrol infeksinya mudah, penyembuhan lukanya akan lebih cepat gitu. Jadi biasanya nanti hari pertama, kedua itu kadang-kadang masih nyeri sama bengkak. Nah, sampai hari kelima kadang-kadang masih terlihat lebamnya. Hari kelima sampai 7 setelah kita lepas jahitan, lebamnya juga sudah mulai berkurang. Terus biasanya sampai 2 minggu seharusnya dia udah mulai kempes gitu. Tapi kadang-kadang rasanya masih nggak enak. 2 minggu itu baru selesai kadang-kadang fase yang bengkaknya, fase inflamasinya gitu. Setelah fase inflamasi, terus fase penyembuhan luka lain. Sebenarnya kalau luka yang tertutup sih nggak melalui fase-fase yang lain, proliferasi misalnya atau panjang gitu, enggak. Biasanya setelah fase inflamasi selesai, ya 2 minggu itu dia kan udah mulai nanti proliferasi sebentar terus langsung remodeling. Nah, remodeling butuh waktu lama. Akan merasa nyaman, enak tuh ya kira-kira sebulan gitu. Nah, selanjutnya akan jadi lebih baik. Optimal tuh yang memang butuh waktu ya 3 bulan, tapi 2 minggu pun teman-teman udah bisa melihat hasilnya. Udah lumayan drastis harusnya kalau untuk kantung mata. Nah, setelah operasi selesai, kan tugas saya selesai nih operasi. Nah, sekarang tugas teman-teman, kita kan bagi tugas nih. Target kita sama, harapannya luka cepat sembuh. Target kita penampilan menjadi lebih baik tercapai kan. Tindakan udah selesai, kemudian tugas teman-teman tuh nanti berandil cukup besar juga, berpengaruh cukup besar. Nah, nanti teman-teman tugasnya di perawatan lukanya. Perlu diperhatikan perawatan lukanya itu 6 jam sampai 24 jam pertama itu kalau bisa posisi tidurnya nanti sedikit lebih tinggi, paling enggak 2 bantal gitu. Tujuannya mencegah perdarahan. Terus cairan anestesi yang kita masukkan akan lebih cepat terserap. Itu 6 jam sampai 24 jam pertama. Tidur ditinggikan pakai 2 bantal gitu, kemudian dikompres es. Kompres es sekitarnya gitu. Tujuannya sama. Biar pembuluh darahnya lebih kecil untuk mencegah perdarahan juga. Nah, setelah 24 jam pertama lewat, dalam 24 jam pertama itu jangan lupa juga luka. Ini kan ada luka, terus kadang-kadang masih ada darah sedikit-sedikit, teman-teman wajib bersihkan. Paling enggak 5 kali sehari dengan salep mata. Bersihkan aja dengan cotton bud, kasih salep mata, oleskan pelan-pelan gitu sampai bekuan-bekuan darah itu hilang. Kemudian setelah 24 jam pertama tetap dibersihkan wajib dengan salep mata tadi, mulai kompres hangat. Nah, kan perdarahan itu biasanya terjadi 6 jam pertama setelah tindakan operasi, namanya kita spare sampai 24 jam gitu kan. Nah, setelah itu perdarahan udah nggak akan terjadi lagi. Yang kita kerjakan adalah biar malah terjadi revaskularisasi di situ. Pembuluh darah tadinya yang rusak terus kemudian menjadi baik lagi, revaskularisasi, membentuk pembuluh darah baru, jaringan baru, cepat sembuh. Daerah sekitar itu kita hangatkan, jadi kompres hangat. Kompres hangatnya boleh pakai, jangan terlalu panas, kompres hangat saja cukup. Biasanya pakai nasi dari Magic Com atau air hangat gitu, bungkus tisu atau sapu tangan, kompres di sekitarnya. Harapannya biar cairan, kan masih ada sisa nih, cairan-cairan anestesi, kemudian bekuan darah cepat terserap kembali karena pembuluh darahnya melebar. Hari cairan yang ada di sekitar situ jadi cepat terserap. Nah, nanti harapannya dalam beberapa hari ke depan saja yang harusnya bengkak terus lebam udah cepat terserap. Teman-teman boleh menambahkan setelah 6 jam pertama, 24 jam pertama atau 6 jam pertama itu udah resiko perdarahan nggak ada, boleh menambahkan pengencer darah topikal, biasanya namanya Thromboflox atau paling banyak Thromboflox ya. Oleskan di sekitar situ biar lebamnya cepat hilang. Boleh setelah 24 jam pertama. Tetap salep mata untuk melembabkan sama membersihkan bekuan-bekuan darah itu wajib dikerjakan. Nah, setelah itu mandi seperti biasa boleh setelah 24 jam pertama. Yang penting sering disalepi aja, sebelum mandi disalepi, sesudah mandi disalepi, terus mandi seperti biasa saja, udah
perawatannya nggak begitu ribet untuk pasca tindakan kantuk mata. Nah, setelah 5 hari biasanya bengkak udah berkurang, daerah sekitar operasi kalau teman-teman membersihkannya baik biasanya udah nggak kemerahan lagi, bisa kita cabut. Nah, kita cabut jahitannya. Setelah cabut jahitan masih tetap harus dilembabkan sampai dengan 2 minggu. Satu udah enggak begitu ada banyak perawatan lagi. Mungkin cukup sekian dulu edukasi tentang blefaroplasti. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh menghubungi kami, atau teman-teman udah plastik di sekitar teman-teman semuanya, konsultasi ke mereka, tanyakan apa yang pengen diketahui tentang, misalnya tadi apa yang mau dihilangkan, kemudian prosedurnya, seberapa lama penyembuhannya, bagaimana faktor resikonya, tanyakan ke beliau-beliau semua. Pasti teman-teman akan dijelaskan lebih detail lagi, dan semoga teman-teman sehat semua diberikan kesehatan. Terima kasih.